Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tadi sebelum ibu kesini udah berdoa belum? Belum. Ya, kalau belum silahkan ketua kelas menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Di tempat duduk siaga. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, itu absen dulu ya. Berangkat semua kan enggak? Berangkat semua, Bu. Alhamdulillah. Pada sehat semua ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya. Ibu mau tanya nih, ada yang ingat sama pelajaran minggu lalu nggak? Ingat, Bu. Ingat ya. Coba ada yang mau menjelaskan sedikit materi minggu lalu? Ya, iya, Bu. Ya. Minggu lalu kan materinya hadas dan najis ya, Bu. Saya Ya. mau menjelaskan tentang hadas. Hadas itu sesuatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah. Ya, betul. Terus kalau najis ada yang tahu? Bu. Ya, apa? Najis itu merupakan suatu keadaan yang menyebabkan terhalangnya seseorang melakukan ibadah. Ya, betul sekali. Setelah kita belajar hadis, hadas dan najis minggu kemarin, sekarang kita belajar bab 7, yaitu tentang sholat fardu atau sholat wajib, atau yang kita sebut dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ada apa saja ya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Ada yang tahu nggak arti sholat itu apa? Nggak ada ya? Belum ya? Ibu jelaskan sedikit ya. Sholat itu mengandung arti doa. Dan menurut istilah, sholat itu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada syarat wajib dan syarat sah. Itu tulis di papan tulis ya. Ya, Bu. Ya, kalau itu ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajibnya ada yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua harus berakal. Berakal sehat artinya apa? Artinya enggak gila atau enggak stres ya. Kalau orang gila kan jarang ya yang kita lihat orang gila sholat. Kalau lihat juga ada orang gila yang sholat itu nggak sah sholatnya. Yang ketiga ada balik. Balik itu apa? Sudah dewasa. Ya, betul. Balik artinya sudah dewasa. Bagi anak laki-laki jika sudah disunat, dan kalau perempuan sudah haid. Yang keempat, Suci dari haid dan nifas. suci dari haid dan nifas. Nifas artinya setelah melahirkan, darah setelah melahirkan. Yang kedua ada syarat sah. Syarat sah yang pertama harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua Menutup menutup aurat. Aurat. Menutup aurat bagi perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki
pusar sampai bawah lutut ya. Ya. Kalau misalnya ada laki-laki yang sholat cuma menutup atas pusar sama bawah lutut itu boleh. Tapi kita lihat adabnya dulu, masa mau sholat nggak pakai baju gitu kan. Yang ketiga, bersih dari najis. Artinya tempat atau pakaian yang kita pakai harus suci. Yang keempat itu sudah masuk waktu sholat. Kalau sholat subuh, waktunya kapan? Pagi hari ya. Biasanya kalau di Indonesia itu sekitar setengah 4. Kalau sholat zuhur, kalau di Indonesia biasanya sekitar jam 12 sampai jam 2. Kalau asar itu biasanya jam 3 sampai jam 5 ada ya, sampai jam 5. Kalau maghrib itu waktu matahari terbenam, itu sekitar jam setengah 6 sampai sampai jam setengah 7. Kalau isya jam 7 sampai waktu mau menjelang subuh. Berarti sholat isya paling lama ya waktunya. Kalau misalnya kalian habis maghrib tidur sampai jam 2 malam, kalian boleh sholat isya di waktu tersebut. Selanjutnya itu ada rukun sholat. Ibu hapus dulu ya, di situ kan udah ada ya. Yang pertama itu niat. Kalian sudah hafal semua ya niatnya? Gimana ya? Coba contohnya niat sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ala alihi ta'ala. Ya, bagus. Yang kedua itu berdiri tegap. Berdiri tegap itu kita berdiri dengan tegap. Kalau misalnya sakit itu kita boleh sambil duduk atau sambil tiduran. Itu bagi yang sakit ya. Kalau kalian cuma males pengen duduk aja sholatnya itu nggak boleh. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Ada yang hafal? Sudah hafal semua atau belum? Sudah ya. Yang kelima yaitu tumaninah. Tumaninah tahu artinya apa? Anteng, Bu. Ya, kita harus bersikap tenang atau anteng. Yang keenam, i'tidal. Terus selanjutnya, ketujuh, sujud. Sujudnya 2 kali ya. Terus yang kedelapan itu duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 itu duduk tahiyat. Yang ke-10 itu membaca sholawat Nabi. Nah, di sini tuh membaca sholawat Nabi itu bisa berbeda-beda ya, tergantung aliran kita apa. Ada yang baca sholawat Nabinya seperti ini dan ada yang seperti ini. Yang ke-11 itu mengucap salam. Dan yang terakhir harus tertib. Tertib itu artinya harus urut ya, jangan mendahulukan rukun yang kelima
baru yang kedua itu harus urut sesuai dengan rukunnya. Silakan untuk kalian tulis dulu ini ya, di buku tulis kalian. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Sudah ya. Ibu hapus. Untuk selanjutnya itu ada sunnah sholat. Jadi sunnah sholat itu dibagi menjadi dua, yaitu sunnah qauliyah dan fi'liyah. Jadi sunnah fi'liyah atau qauliyah itu yang biasa kita lakukan, itu berupa bacaan-bacaan sholat. Ya, membaca surat setelah Al-Fatihah. Kalian biasanya setelah Al-Fatihah baca surat apa? Anas, Bu. Mas ya. Kalau yang panjang ada yang hafal enggak? Ada. Wah, hebat sekali ya. Coba ada yang mau baca surat-suratan pendek setelah baca surat Al-Fatihah? Ya. Surat apa yang bisa kalian baca? Surat Al-Ikhlas. Ya, baca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sekali anak ibu ya, hafal bacaan-bacaan surat pendek. Jadi yang kedua itu baca zikir. Itu membaca zikir saat rukuk. Kalian hafal? Yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi ini dibaca 3 kali. Disunahkan 3 kali dibaca ya. Yang ketiga itu membaca i'tidal. Membaca i'tidal itu yang sami'allahu liman hamidah. Yang keempat itu membaca zikir saat sujud. Itu yang kita baca sama-sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini juga dibaca 3 kali. Kemudian membaca membaca doa saat duduk di antara 2 sujud. Kalian hafal? Yuk kita baca sama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian kita akan membahas tentang sunnah fi'liyah. Ini sudah paham semua ya? Sudah. Ibu hapus dulu. Itu di buku ada ya. Ini kalian baca di buku. Sunnah fi'liyah itu
itu apa? Jadi sunnah fi'liyah itu perilaku Rasulullah saat melakukan sholat. Kita melakukan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu bukan satu ya. Yang pertama itu membuat penghalang. Jadi itu membuat penghalang itu antara laki-laki dan perempuan. Kita sebutnya itu satir. Yang kedua itu meletakkan tangan ya. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, jadi gitu ya, di bawah dada. Tapi ada yang sunnahnya itu ada yang bilang di dada langsung atau di bawah perut atau sebagainya, tapi di Indonesia itu biasanya di bawah dada. Yang ketiga itu melihat tempat sujudan. Jadi saat kita sujud, mata kita harus melek. Kalau merem gimana? Ya nggak apa-apa, namanya juga sunnah. Yang keempat itu meletakkan dahi di atas tempat sujudan atau sajadah kalian. Jadi dahinya ditempelkan ke tempat sujudan. Ya. Ini sudah paham ya? Sudah. Ibu harus dulu. Ya. Ibu mau tunjuk 2 orang nih untuk maju. Sekarang tanggal berapa ya? Bulan? Ya. Absen 27 siapa ya? Saya Bu. Ya, absen 27 Tias ya. Absen 10? Ya, absen 10 itu Alfi. Ya, silakan maju. Nanti kalian praktekkan sholat. Nggak sampai misalnya sholat 24 rakaat enggak kok. Cuman kita contohkan gerakan-gerakannya dan doa-doanya. Silakan maju ke depan. Ya, kita praktekkan. Kita misalnya sholat zuhur. Niatnya sholat zuhur, nama niat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu baca suratan Pendek. terus selanjutnya Ruku. Allahu Akbar. Ruku. Ini Bu. Yang 3 kali bacanya ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Setelah itu sujud. Bacanya apa ya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terus sujud lagi, bacanya tadi sama ya. Setelah itu kalau kita langsung ke tahiyat akhir, langsung ke rakaat yang terakhir, kita baca tasyahud akhir, terus membaca sholawat. Nah, kita baca sholawat salam. Nah, itu
selesai ya. Kalian hafal semua ya? Hafal. Alhamdulillah. Ya, silahkan duduk kembali. Sebenarnya Ibu ada satu kuis nih buat kalian. Di sini ada beberapa gundulan yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalian semua ambil. Di sini ada pertanyaan yang sama. Jadi bagi yang memegang pertanyaan yang sama, itu kalian membentuk kelompok. Kalau kalian sudah membentuk kelompok, kalian berdiskusi. Setelah kalian berdiskusi, perwakilan dari kalian untuk menjelaskan jawaban dari diskusi kalian ke depan. Silahkan ambil satu-satu. Satu aja, Bu. Ya. Yuk, ambil lagi. Sudah ambil semua ya? Ya, silahkan yang punya pertanyaan yang sama, komunikasikan ke teman-teman untuk menjawab, berdiskusi bersama untuk nanti maju ke depan perwakilan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan yang di kertas itu. Silakan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu beberapa menit untuk berdiskusi. Sudah siap semua? Ya, kalau sudah siap, perwakilan dari kalian maju ke depan untuk menjawab hasil dari diskusi dengan teman-teman. Silakan perwakilan. Ya, Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya apa nanti? Ini pertanyaannya bacaan duduk di antara dua sujud. Ya, apa? Coba baca. Ya, bacanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, betul. Silakan. Betul. Ya, selanjutnya. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, apa saja? Berbicara dengan sengaja, terkena najis, terbuka auratnya, makan dan minum, bergerak secara berurut-urutan lebih dari 3 kali. Ya, betul. Silakan duduk kembali. Selanjutnya. Silakan baca soalnya dulu. Niat sholat subuh dan maghrib. Ya, coba apa? Sholat subuh ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'a lillahi ta'ala. Ya, bagus. Dua sholat maghrib. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'a ma'muma lillahi Ya, ta'ala. betul sekali. Terima kasih. Silakan duduk. Kelompok selanjutnya. Pertanyaannya baca dulu. Tata cara sholat fardu. Ya. Yang pertama, pahami syarat-syarat sholat, Ya. seperti menutup aurat, membersihkan badan dan pakaian, terus menghadap kiblat. Yang kedua, berwudu dengan air yang suci. Jika tidak ada air, boleh dengan tayamum dengan debu yang suci. Ya, sekali. Ibu rasa udah paham semua ya? Ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Ibu minta salah satu dari kalian mau Ibu tunjuk atau partisipasi untuk menyimpulkan materi yang tadi kita pelajari bersama. Partisipasi ya? Tunjuk ya. Ya, silakan Mbak Alfi. Ya, kesimpulan dari materi hari ini yaitu sholat mengandung arti doa. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat itu memiliki syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib itu contohnya beragama Islam, berakal sehat, balik, suci dari haid dan nifas. Kemudian syarat sah
sholat itu suci dari hadas, menutup aurat, bersih dari najis, menghadap kiblat, serta telah masuk waktunya sholat. Ya, bagus sekali ya. Berarti kalian sudah paham semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya ibu ada tugas nih buat kalian. Kalian punya LKS semua ya? Apa ada yang belum punya? Punya Bu. Ya, buka LKS bab 7 itu yang terakhir itu ada soal kisai. Kalian kerjakan tugas. Nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkan, nanti kita bahas bersama-sama sebelum kita masuk pelajaran yang lain. Kita ketemu ya. Ibu rasa cukup sekian. Sebelumnya kita doa dulu sebelum kita akhiri pelajaran kali ini. Silakan ketua kelas menyiapkan untuk mengakhiri pelajaran kali ini. Coba duduk, siap gerak. Berkata mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ibu akhiri ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.